Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Rafi Ihsan Halim dari tim Leksan Bedas SMP KP2 Majalaya. Di sini saya akan membacakan cerpen hasil buatan saya sendiri yang berjudul Gadis Tukang Tenun Kain. Di sebuah perkampungan di kaki Gunung Patuha, hiduplah seorang gadis bernama Kinanti. Ia dikenal karena kecintaannya pada alam dan keahliannya dalam menenun kain. Kain tenunnya terkenal karena motifnya yang unik, terinspirasi dari keindahan alam sekitar, dari motif bunga edelweiss hingga pola aliran sungai Citarum. Warna-warna alamiah yang ia gunakan membuat kain tenunnya terlihat begitu hidup dan menawan. Kinanti bukanlah seorang penenun biasa. Ia memiliki kemampuan untuk memasukkan energi positif ke dalam setiap helaian benang yang ia tenun. Kain tenunnya bukan hanya indah dipandang, tetapi juga dipercayai memiliki kekuatan magis untuk membawa keberuntungan dan kedamaian bagi pemakainya. Kain tenunnya seringkali menjadi rebutan para wisatawan yang berkunjung ke kampungnya. Tetapi di suatu hari, kain tenun yang dibuat oleh Kinanti mulai sepi pembeli, dikarenakan tidak ada wisatawan yang berkunjung ke kampung Kinanti. Dan orang-orang mulai bepergian ke tempat wisata lainnya. Kinanti yang sudah kehabisan ide, dia akhirnya berpikir, aku harus menutup toko ini. Dengan berbicara, ya Tuhan, apakah ini takdir yang terbaik untukku? Di saat itu pula dia mulai berhenti menenun kain. Hari demi hari, Kinanti melewatinya dengan keheningan dan kesepian kampungnya. Tak lama dan tak jauh dari situ, Kinanti melihat orang-orang yang berjalan menuju ke kampungnya. Tetapi itu hanyalah perasaannya, karena orang-orang itu ternyata sudah bepergian dari tempat wisata lainnya. Dia pun terdiam, lalu duduk dan memikirkan kenapa orang-orang malah pergi ke tempat wisata lainnya. Dan akhirnya malam pun tiba. Kinanti yang tidak bisa tidur karena memikirkan kampung wisatanya yang menjadi sepi, dia terus mondar-mandir di dalam rumahnya. Tapi tak lama dari situ, dia mulai kecapean dan dia pun mulai berbaring di ranjangnya dan tertidur sampai dia bangun di pagi hari yang sedikit cerah. Dan pada suatu pagi itu, seorang desainer terkenal dari Jakarta datang berkunjung ke kampung Kinanti. Ia menanyakan apakah di sini masih menjual kain tenun yang dibuat oleh Kinanti. Ia menanyakan itu karena ia terpesona oleh keindahan dan keunikan kain tenun Kinanti. Kinanti yang baru saja terbangun dari tidurnya, saat mendengar itu dia sangat senang. Dan dia pun menunjukkan kain tenun-tenun yang dulu ia buat. Lalu karena Kinanti penasaran dengan tujuan utama dan kenapa dia bisa mengetahui kain tenun yang dibuat oleh Kinanti. Karena setahunya kain tenun yang ia buat sudah lama tak ada pengunjung. Kinanti pun bertanya, apakah kamu hanya untuk membeli kain tenun, bukan untuk berwisata di kampung ini? Desainer itu menghela napas sejenak, lalu menjawab dengan wajah yang ragu. Jika kamu mau, saya ingin berkolaborasi dengan kain tenun Kinanti untuk menciptakan sebuah koleksi busana yang terinspirasi dari alam. Kinanti awalnya ragu, tapi dia juga tidak punya cara dan pilihan lainnya untuk membuat ramai pengunjung kembali tempat wisata kampungnya dan kain tenun buatannya. Kinanti yang kebingungan karena selama ini dia lebih memilih kerja sendiri dibandingkan adanya campur tangan orang lain. Kinanti pun meminta waktu untuk memikirkan dan mempertimbangkannya. Namun setelah mempertimbangkan tawaran tersebut, Kinanti akhirnya setuju. Wajah sang desainer yang awalnya ragu menjadi gembira dan senang, tetapi Kinanti punya alasannya kenapa ia menerima tawaran kolaborasi itu. Ia melihat kesempatan ini sebagai cara menghasilkan koleksi busana yang spektakuler, memadukan keindahan kain tenun tradisional dengan desain modern yang spektakuler. Dan benar saja, kain tenun buatan Kinanti dan juga wisata mengembangkan kain tenun buatannya
yang dikolaborasikan dengan desainer asal Jakarta tadi. Mereka berdua sangat gembira karena berhasil membuat dan membangun kembali toko tenun yang sudah agak lama sepi pengunjung dan berhasil meramaikan kembali wisata Kampung Kinanti. Koleksi busana tersebut mendapat sambutan yang luar biasa di dunia modern internasional. Nama Kinanti pun semakin dikenal dan kain tenunnya menjadi semakin dihargai. Namun Kinanti tetap rendah hati dan mengingat asal-usul. Ia tetap mencintai kampung halamannya dan terus berkarya menciptakan keindahan dari alam yang ia cintai. Sekian cerpen saya, dan hikmah dari cerpen ini adalah kita harus tetap bersabar dan rendah hati. Warahmatullahi wabarakatuh.